Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi pembelajaran kelas 10 tentang ekosistem atau ekologi. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai ekosistem, kita akan mempelajari atau mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ekosistem tersebut. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan yang dimaksud dengan ekologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Cakupan materi yang akan dibahas yaitu mengenai komponen dalam ekosistem. Ekosistem juga merupakan suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Setiap komponen ekosistem memiliki makna khusus bagi komponen lainnya. Hubungan saling ketergantungan antara komponen ekosistem sangat terorganisir. Hubungan tersebut berlangsung secara dinamis sehingga terjadilah keseimbangan terhadap lingkungan. Kemudian, untuk komponen ekosistem, berdasarkan struktur dasar ekosistem, komponen ekosistem ini dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu komponen abiotik dan juga komponen biotik. Nah, komponen abiotik ini dalam bahasa Latin A itu artinya tidak, sedangkan bio itu artinya hidup. Jadi, abiotik itu adalah komponen yang tersusun dari benda mati, seperti cahaya dan lain-lain. Komponen abiotik ini adalah komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem sebagai medium atau substrat untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Nah, yang kedua ini ada komponen biotik, yaitu lawan dari abiotik atau tersusun dari komponen yang hidup. Nah, komponen biotik ini meliputi seluruh komponen hidup di bumi. Komponen tersebut antara lain seperti bakteri, jamur, ganggang, lumut, tumbuhan paku, tumbuhan tingkat tinggi, hewan invertebrata, dan juga hewan vertebrata, dan termasuk juga manusia. Nah, di sini untuk komponen abiotik disebutkan contohnya yaitu seperti ada cahaya, air, udara, suhu, kelembaban, tanah, dan juga pH. Dijelaskan juga cahaya itu bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis dan diubah menjadi energi potensial dalam bentuk karbohidrat. Kemudian, air mengandung berbagai jenis unsur atau senyawa kimia dalam jumlah yang bervariasi. Udara juga adalah sekumpulan gas berbentuk lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Suhu yaitu faktor pembatas bagi kehidupan dan mempengaruhi keanekaragaman hayati pada suatu ekosistem. Nah, di sini juga ada kelembapan. Kelembapan ini dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari, angin, dan juga curah hujan. Kemudian tanah terbentuk karena proses pelapukan batuan dan pembusukan senyawa organik dan sintesis pembentukan mineral. Dan yang terakhir ada pH. pH ini dipengaruhi oleh curah hujan, penggunaan pupuk, aktivitas akar tanaman, dan juga penguraian mineral di dalam tanah. Kemudian untuk komponen biotik ini adalah lawan dari komponen abiotik atau tersusun dari komponen yang hidup. Komponen biotik ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada organisme autotrof dan heterotrof. Apa sih perbedaan dari autotrof dan juga heterotrof? Nah, untuk autotrof yaitu organisme yang mampu berfotosintesis atau mampu membuat makanannya sendiri. Sedangkan untuk heterotrof yaitu organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Nah, di sini dijelaskan
organisme autotrof, yaitu organisme uniseluler ataupun multiseluler yang memiliki klorofil sehingga dapat melakukan proses fotosintesis. Dari hasil fotosintesis tersebut dihasilkan karbohidrat dan oksigen. Organisme autotrof ini merupakan produsen utama dalam ekosistem. Nah, di sini juga disebutkan contohnya ada ganggang, tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan juga tumbuhan berbiji. Di sini juga dijelaskan mengenai organisme heteroftof. Nah, organisme heteroftof ini organisme yang di dalam hidupnya selalu memanfaatkan bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai bahan makanannya. Seperti yang sudah dijelaskan, organisme heteroftof ini tidak dapat atau tidak mampu membuat makanannya sendiri. Seperti contoh pada gambar di bawah, pada gambar pertama yaitu konsumen 1, yaitu organisme yang memakan produsen atau tumbuhan. Nah, ini adalah herbivore. Pada konsumen kedua atau gambar yang kedua, itu menunjukkan gambar yang memakan konsumen 1 atau pemakan herbivore. Dan juga gambar seterusnya ada konsumen puncak. Pada komponen heteroftof, komponen ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada konsumen, dekomposer, dan juga detrivor. Konsumen ini yaitu mendapat makanan dari organisme lain, seperti contohnya herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Kemudian dekomposer yaitu organisme pengurai, di mana mikroorganisme yang menguraikan zat organik sisa tumbuhan ataupun hewan yang disebut dengan detritus. Setelah dihancurkan detrivor, selanjutnya sampah organik ini akan diuraikan secara kimia menjadi zat yang anorganik. Yang terakhir ada detrivor. Detrivor ini adalah organisme pemakan detritus atau sisa-sisa organisme maupun bangkai organisme yang telah hancur ataupun lapuk. Jadi jangan tertukar ya antara detrivor dan juga dekomposer. Detrivor ini organisme yang memakan serpihan organisme yang sudah mati atau menghancurkan secara fisik. Sedangkan dekomposer, penghancurannya yaitu secara kimiawi. Untuk detrivor ini ada contohnya seperti cacing. Nah, cacing ini makannya itu serpihan atau hancuran organisme mati yang sudah hancur seperti daun. Di sini kita juga membahas mengenai satuan organisasi kehidupan ekosistem. Nah, di sini ada individu. Individu adalah organisme tunggal. Contohnya seperti seekor ayam dan juga sebatang pohon. Lalu ada populasi. Populasi ini adalah sekumpulan organisme sejenis di dalam suatu spesies yang mendiami habitat tertentu pada waktu tertentu. Contoh seperti populasi padi yang tempatnya di sawah. Kemudian ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi, contohnya seperti komunitas sawah yang terdiri dari populasi padi, populasi belalang, dan juga populasi warang. Nah, populasi ini terdiri dari satu jenis, sedangkan komunitas adalah gabungan dari beberapa populasi tetapi masih dalam satu tempat. Kemudian, di sini ada ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antar komunitas dengan lingkungan. Sedangkan bioma adalah sekelompok ekosistem daratan pada sebuah benua yang memiliki struktur dan penampakan fisiognomi vegetasi yang sama. Untuk contoh ekosistem di sini ada ekosistem danau dan juga ekosistem sawah. Kalau kumpulan dari ekosistem itu termasuk ke dalam bioma. Untuk contoh bioma ini, contohnya seperti bioma gurun, bioma sabana. Nah, itu tuh termasuk ke dalam kumpulan dari ekosistem yang ada di dalam sesuatu yang lebih luas lagi. Sedangkan untuk biosfer itu adalah kesatuan dari berbagai ekosistem.
Kemudian di sini kita akan membahas mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Nah, di dalam suatu ekosistem ini terjadi interaksi antara satu komponen biotik dan komponen biotik lainnya, serta antara komponen biotik dan komponen abiotik. Bentuk interaksi antar komponen biotik dapat terjadi antar spesies yang sama ataupun spesies yang berbeda. Interaksi antara komponen abiotik dan komponen biotik mengakibatkan terjadinya aliran energi dan daur biogeokimia. Oke, kita lanjut ke interaksi antar komponen biotik. Nah, di sini ada interaksi intraspesifik dan juga interaksi interspesifik. Untuk interaksi intraspesifik, interaksi ini adalah interaksi antar individu dalam satu spesies, seperti contohnya koloni lebah madu atau koloni rayap. Kenapa sih disebut dengan interaksi antar individu atau intraspesifik? Jadi kalau kita tahu koloni lebah atau rayap ini, mereka sudah tersusun mempunyai sistem organisasinya sendiri. Ada yang bertugas mencari makanan, ada yang bertugas berkembang biak, dan juga lain-lain. Jadi di dalamnya sudah teratur dan juga sudah tersusun. Kemudian untuk interaksi interspesifik, interaksi ini adalah interaksi antar individu yang berbeda spesies. Di sini ada predasi, kompetisi, dan juga simbiosis. Kita jelaskan, untuk predasi yaitu interaksi antara organisme pemangsa atau predator dengan mangsanya. Contohnya seperti harimau dengan kijang. Kemudian ada kompetisi. Kompetisi ini adalah interaksi antar dua individu, bisa berbeda atau dalam satu spesies berupa persaingan. Hal ini karena memiliki kepentingan yang sama seperti mencari makan, tempat tinggal, ataupun pasangan. Yang terakhir ada simbiosis. Simbiosis ini adalah kehidupan bersama antara dua makhluk hidup atau lebih berbeda spesies dalam hubungan yang erat. Pada interaksi interspesifik, di sini ada predasi. Predasi itu adalah interaksi antara organisme pemangsa atau predator dengan mangsanya. Contohnya itu seperti harimau dengan kijang. Kemudian ada kompetisi. Kompetisi adalah interaksi antar dua individu bisa berbeda atau dalam satu spesies berupa persaingan. Hal ini karena memiliki kepentingan yang sama seperti contoh mencari makan, tempat tinggal, dan juga pasangan. Yang terakhir ada simbiosis. Nah, simbiosis ini adalah kehidupan bersama antara dua makhluk hidup atau lebih berbeda spesies dalam hubungan yang erat. Di sini kita akan membahas mendalami mengenai simbiosis. Simbiosis ini dibagi menjadi 3. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan juga simbiosis parasitisme. Untuk simbiosis mutualisme, yaitu hubungan saling menguntungkan. Contohnya ada bakteri Rhizobium dengan akar Leguminosae. Kemudian, simbiosis komensalisme yaitu hubungan yang menguntungkan satu pihak, tapi pihak lain tidak rugi. Contohnya seperti ikan hiu dengan ikan remora. Yang terakhir ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan di mana satu diuntungkan dan satu dirugikan. Parasitisme ini yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang berpihak yang lain atau parasit diuntungkan atau beruntung. Parasit ini memperoleh makanan dari tubuh inang. Jika tubuh inang mati, parasit ini akan mencari inang baru atau ikut mati. Nah, di sini kita juga akan membahas mengenai tipe interaksi antar spesies. Tipe interaksi antar spesies ini terdiri atas beberapa tipe, yaitu yang pertama ada netralisme, predasi, parasitisme, komensalisme, dan juga mutualisme. Untuk netralisme ini adalah interaksi antara dua atau lebih spesies
yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Dalam hal ini, tidak ada yang diuntungkan ataupun yang dirugikan. Netralisme terjadi antara spesies yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Sebagai contoh, yaitu gajah dan juga burung pemakan bangkai yang tinggal di ekosistem padang rumput. Kemudian di sini ada predasi. Predasi ini adalah suatu hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa, predator tidak dapat hidup. Sebaliknya, predator ini juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Contohnya seperti singa dengan mangsanya, yaitu kijang, rusa, burung hantu, dan juga tikus. Lalu ada parasitisme. Nah, parasitisme ini adalah interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu dari pihak dirugikan, sedangkan pihak yang lain atau parasit diuntungkan. Parasit ini memperoleh makanan dari tubuh inang. Jika tubuh inang mati, parasit ini akan mencari inang baru atau ikut mati dengan inang tersebut. Kemudian di sini ada komensalisme. Nah, komensalisme ini merupakan suatu hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Salah satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya tidak dirugikan. Contohnya seperti anggrek dengan pohon yang ditumpanginya dan juga contoh ikan hiu dengan ikan remora. Kemudian ada mutualisme. Mutualisme ini adalah suatu hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya seperti bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan, bunga, dan juga lebah. Sekian video pembelajaran mengenai materi ekosistem yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.